seorang siswa, Putri, di mana siswa ini oleh orang tuanya itu benar-benar ingin didorong supaya tetap mau sekolah. Nah, kemudian siswa ini berkali-kali ya kita kunjungi ya melalui elemen yang ada di sekolah, guru BK, wali kelas, dan bahkan sekali waktu kita juga melibatkan temannya, teman dekatnya untuk datang ke tempat itu. Ini siswa, Putri. Nah, kemudian orang tuanya sampai malu ke sekolah karena perjanjian dia dengan tim kita di rumahnya. Perjanjian dimaksud adalah bagaimana orang tua ini janji membujuk anaknya untuk mau ke sekolah, tapi nggak bisa dipenuhi karena orang tuanya juga tidak bisa meyakinkan anaknya supaya anaknya ke sekolah. Nah, kemudian setelah mereka beberapa kali, akhirnya singkat cerita di satu hari datanglah ibunya ya dengan menangis karena ketidaksanggupannya meyakinkan anaknya untuk datang ke sekolah. Akhirnya dia menyerahkan sepenuhnya pada sekolah mau diapakan. Nah, disinilah muncul dilema sesungguhnya. Karena apa? Karena bagi sekolah, sebuah lembaga pendidikan yang bertugas untuk menjadikan atau bahkan meng-create mereka menjadi manusia terdidik, akan tapi di satu sisi kita juga diserahin kewenangan diapakan murid ini gitu kan. Apakah dipecat, apakah dikeluarkan gitu kan. Nah, akhirnya kita rembuk lagi. Kita beri waktu lagi untuk bagaimana kita mampu meyakinkan anak ini supaya betul-betul mau sekolah. Karena indikator-indikator penting yang kita dapat dari semangat mereka sekolah itu masih ada, masih tersisa. Misalnya di rumahnya dia mau membaca, dia mau melaksanakan kegiatan positif yang mendorong akhlak mulia seperti misalnya kegiatan spiritual mau dia, kegiatan sosial juga mau. Kenapa kok tidak mau ke sekolah? Nah, ini dilema kita. Nah, akhirnya karena ini terjadi berulang-ulang dan orang tua sama sekali tidak sanggup lagi, akhirnya keputusan kita pada hal-hal yang tadi itu, kita tidak mengeluarkan mereka. Kita tidak mengeluarkan siswa ini. Tetapi orang tua, keluarga ini yang memohon kepada sekolah, ya, anaknya mau diberhentikan ke sekolah atau sekolah karena alasan sakit atau tidak mau ke sekolah lagi. Sehingga sekolah sebagai sebuah lembaga tidak menghentikan ya, karena seperti tadi masih ada indikasi mereka sebenarnya mau, tetapi sama sekali dia tidak mau datang ke sekolah dan orang tua sudah tidak sanggup lagi. Karena ini kondisinya, maka biarlah orang tua yang memohon pada kita. Terus baik, mohon izin Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan seperti yang kita ketahui bersama, dilema etika ini antara keputusan benar lawan benar, kemudian yang bujukan moral ini ada keputusan benar lawan salah. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak Ibu di calon guru penggerak ya. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi mengenai bagaimana kita mengambil keputusan untuk hal-hal yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral, tentu yang pertama kita mesti mengidentifikasi dulu kondisi real siswa kita. Bagaimana caranya mengidentifikasi? Itu mengamati perilaku siswa kita. Setelah kita tahu beberapa perilaku mereka, langkah berikutnya adalah bagaimana kita memotret perilaku siswa itu dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kita sudah dibekali sekarang dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu adalah sebuah nilai, sebuah acuan di mana setelah kita berhasil mengidentifikasi perilaku siswa kita, kita potret dengan nilai-nilai itu. Nah, setelah itu jangan lupa setelah kita potret, kita akan menemukan terjadinya apa yang disebut dengan apakah dia cocok dengan nilai atau kriteria yang ada atau menyimpang. Nah, jika terjadi penyimpangan, salah satu contoh misalnya nilai siswa atau nilai di dimensi itu adalah akhlak mulia. Ternyata anak-anak kita tidak menunjukkan itu dalam perilakunya sehari-hari.
Nah, maka kita tidak bisa langsung melakukan judgement di situ. Kita harus melibatkan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah kita tanya gurunya, kita tanya temannya, kita tanya warga sekolah yang lain. Apakah mereka melakukan itu karena memang didasarkan atas karakternya yang kurang pas atau bagaimana? Nah, setelah kita mendapat data yang cukup atas itu, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berbasis data. Jadi data dimaksud adalah satu, perilaku yang kita temukan, potret dengan nilai-nilai, kemudian cari informasi tambahan dari stakeholder sekolah, dari guru, dari staf, dari teman-temannya, kemudian baru kita melakukan pengambilan keputusan. Keputusan ini pun tidak bisa kita serta-merta menjudge mereka salah, tapi hendaklah bahwa keputusan ini harus berpihak pada mereka, berpihak pada murid, supaya kondisi yang ada di sekolah, kondisi mereka, kondisi siswa ini tidak akan mengganggu, tidak akan melemahkan motivasi mereka belajar di sekolah. Itu ya. Pertanyaan kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran yang kadang-kadang kita pertimbangkan dan harus kita lakukan keputusan atas nilai-nilai yang muncul. Dan kita akan membatasi permasalahannya pada murid. Jadi jika terdapat hal-hal yang sama baiknya, sama benarnya, sama nilai-nilai kebajikannya, dan kita harus mengambil keputusan, nah tentu saja kita harus memikirkan acuan yang kita pakai. Tentu saja benar dalam persepsi kita, itu belum tentu benar dalam persepsi regulasi misalnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa kita harus punya acuan. Acuan itu adalah nilai. Nilai itu adalah semacam kriteria operasional yang kita pakai untuk memotret sejauh mana kebenaran yang dimiliki oleh seseorang dan sejauh mana kebenaran dimiliki oleh orang lain. Sejauh mana kebenaran itu pada dimensi A dan juga dimensi B. Nah, kebenaran harus kita potret dengan kriteria, dengan regulasi tadi. Nah, kita harus memanfaatkan logika yang lebih detail dalam hal ini karena apa? Karena kita harus benar-benar memberikan keputusan karena dalam persepsi umum itu sama-sama benarnya, sama-sama mulianya, sama-sama baiknya. Tetapi kita harus betul-betul memberikan keputusan itu supaya tidak mengganggu persepsi umum itu. Nah, untuk itulah maka salah satu dasar utama dari itu adalah bagaimana nilai itu muncul. Kemudian yang berikutnya, sebelum keputusan diberikan, kita kembali bahwa kita tidak bisa di sekolah memutuskan dengan persepsi sendiri, dengan regulasi, tapi ada pertimbangan lain. Pertimbangan itu adalah masukan dari orang-orang atau dari elemen-elemen yang ada di sekolah. Jadi tentu kita harus pertimbangkan, kita juga harus meminta pendapat mereka supaya nanti keputusan kita tidak semacam egoistik atas pertimbangan pribadi sendiri. Nah, setelah kita meminta pendapat mereka seperti sebelumnya, baru kita mengambil keputusan. Nah, keputusan itu karena pertanyaannya berlanjut bagaimana langkah berikutnya. Nah, kita juga harus melakukan apa yang disebut dengan refleksi dari keputusan kita. Jadi refleksikan, begitu kita putuskan A, kita refleksikan. Apakah kira-kira seperti tadi berpihak pada murid enggak keputusan itu? Kita refleksikan, kita tanya lagi teman-teman kita, siswa kita, dan seterusnya. Nah, setelah kita refleksikan, baru kita pelajari lagi untuk pengambilan keputusan di kesempatan berikutnya lagi. Jadi ini biasanya berulang. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik yang kita ambil, tapi perlu ada langkah-langkah berikutnya, yaitu refleksi dan seterusnya lagi.
dari sekian yang Bapak paparkan tadi atau sampaikan, adakah pembelajaran yang dipetik oleh Bapak dalam menangani kasus-kasus tersebut? Ya, itu aja. Baik, saya punya konsep segala sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama pasti lebih ringan. Termasuk kasus ini. Kasus apapun kalau kita menangani sendiri belum tentu karena wawasan kita terbatas. Nah, kalau kita berenam sama wakil sama guru BP lagi, berarti kan bertujuh. Wawasan 7 orang kita rangkul jadi satu. Semua ada nilai kebenarannya.